Halo Sobat Sip, minggu yang lalu saya menonton secara langsung balap mobil F1 Singapura Grand Prix 2023 di Marina Bay Street Circuit Singapura yang dimenangkan oleh pembalap Spanyol dari tim Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr. Lomba balap mobil F1 merupakan salah satu olahraga paling kompetitif dan tertinggi di dunia. Di balik keseruan dan kebisingan balap mobil F1, ada banyak pelajaran tentang kesuksesan yang saya peroleh dan saya pelajari. Dan saya akan bagikan pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan di video yang kali ini. Pelajaran pertama yang saya dapatkan yaitu tentang analisa data dan lawan. Pembalap dan tim teknisnya harus melakukan analisa data sebelum balapan, seperti memahami kondisi cuaca, karakteristik sirkuit, dan performa mobil. Di samping itu, pembalap dan timnya juga harus melakukan analisa terhadap kekuatan dan kelemahan lawan dalam balapan, seperti performa mobil dan pembalap dari tim-tim kompetitor. Demikian juga dalam berbisnis. Kita juga harus melakukan analisa data seperti laporan keuangan, safety stock atau persediaan barang, supply and demand, dan lain-lain. Dan kita juga harus melakukan analisa tentang kekuatan dan kelemahan kompetitor kita. Pelajaran berikutnya yaitu menentukan strategi balap. Pembalap dan timnya perlu memutuskan strategi balap yang akan mereka gunakan, seperti berapa kali mereka akan masuk pit stop untuk mengganti ban atau mengisi bahan bakar. Strategi ini bisa berbeda-beda berdasarkan karakteristik sirkuit, kondisi cuaca, jenis ban yang digunakan, dan faktor-faktor yang lain. Demikian juga dalam berbisnis. Kita harus berpikir bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas di bisnis kita. Pelajaran ketiga yang saya dapatkan adalah mengenai kerjasama tim. Dalam lomba balap mobil F1, pemenang tidak hanya ditentukan oleh seorang pembalap yang brilian saja, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama tim yang solid. Pembalap F1 harus bekerjasama secara efisien dengan anggota tim yang lain, mulai dari insinyur, mekanik, dan manajemen untuk mencapai hasil yang terbaik. Selama balapan, pembalap menerima sinyal dari timnya melalui radio. Sinyal ini bisa berupa informasi tentang strategi lawan, peringatan tentang kondisi sirkuit, atau instruksi untuk masuk pit. Pembalap harus dapat dengan cepat memahami dan menindaklanjuti sinyal-sinyal ini. Demikian juga dalam berbisnis. Kalau kita ingin perusahaan kita bertumbuh pesat, maka perusahaan kita harus bisa mempunyai kerjasama tim yang baik antar divisi, antar lini, antara atasan dan bawahan, antar sesama tim, semuanya. Itu harus bekerjasama dengan baik agar perusahaan kita bisa bertumbuh dengan pesat. Pelajaran yang berikutnya, diperlukan manajemen waktu yang baik. Dalam lomba F1, waktu adalah hal yang sangat penting. Pembalap harus mampu mengelola waktu mereka dengan baik dalam setiap sesi latihan, kualifikasi, dan perlombaan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Sangat penting untuk kita memiliki manajemen waktu yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Orang gagal dan orang sukses sama-sama mempunyai waktu 24 jam. Yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal, yaitu orang sukses memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin, sedangkan orang gagal menyia-nyiakan waktunya. Pelajaran yang kelima, keunggulan teknis dan inovasi yang terus-menerus. F1 adalah contoh nyata dari betapa pentingnya keunggulan teknis dalam mencapai kesuksesan. Biasanya, tim pemenang adalah merupakan tim yang memiliki teknologi yang terbaik. Dan mobil yang baik bukan hanya mobil yang punya kecepatan tinggi, tetapi juga harus memiliki ketahanan yang tinggi. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang fisika dan rekayasa otomotif agar memiliki keunggulan yang kompetitif. Tim F1 selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja mobil mereka. Dari pelajaran ini, kita dapat aplikasikan di berbagai bidang kehidupan, bahwa inovasi dan upaya untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan, meningkatkan teknologi dan inovasi adalah merupakan kunci kesuksesan jangka panjang. Pelajaran yang keenam yang saya dapat, yaitu fokus pada detail. Setiap aspek dalam Formula One dijajaki untuk meningkatkan performa. Pembalap harus fokus dan tetap menjaga konsentrasi selama balapan dan menghindari kesalahan seminimal mungkin.
Kesalahan sedikit bisa menimbulkan kecelakaan atau disalip oleh mobil lawan. Hal ini mengajarkan kita untuk fokus pada detail-detail kecil dan menjaga standar kualitas yang tinggi dalam segala hal yang kita lakukan. Seringkali yang menjadi faktor pembeda antara seorang pemenang dengan orang rata-rata bukanlah dari hal-hal besar yang dilakukan, tetapi ditentukan dari hal-hal kecil dan detail yang dilakukan secara terus-menerus tetapi membawa dampak yang signifikan. Pelajaran ketujuh adalah ketekunan, konsistensi, dan dedikasi. Sukses di Formula One memerlukan ketekunan, konsistensi, dan dedikasi yang luar biasa. Dedikasi berbeda dengan passion. Kalau passion, kita hanya melakukan saat kita ingin melakukan. Tetapi kalau dedikasi, kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Baik saat kita ingin, maupun saat kita capek, atau bahkan saat kita malas melakukan. Di Formula One, pembalap dan tim harus siap untuk bekerja keras, mengatasi rintangan, dan tidak pernah puas dengan prestasi mereka yang diperoleh sebelumnya. Mereka selalu melakukan yang terbaik, tercepat, dan sampai tuntas. Pelajaran ke-8 yang saya dapatkan adalah tentang manajemen risiko. Pembalap F1 harus mampu mengelola risiko dengan bijak. Mereka harus tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus memilih strategi yang lebih konservatif. Seperti saat melintasi tikungan, pembalap harus membuat keputusan untuk melintas dengan kecepatan tinggi atau untuk mengurangi kecepatan. Saat bersaing dengan pembalap lain, harus bijak menentukan kapan harus mengejar dan kapan harus menjaga posisi yang aman. Pembalap F1 harus juga memahami kapan waktu mengganti ban untuk mempertahankan grip yang optimal dan kapan harus mengisi bahan bakar agar tidak kehabisan bahan bakar di tengah balapan. Manajemen risiko adalah merupakan pelajaran penting yang harus juga kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kita menjalankan bisnis. Kita harus bisa menakar apa yang harus kita lakukan dan kita harus perhatikan manajemen risiko dengan baik agar kita tidak melakukan kesalahan yang fatal yang membuat bisnis kita atau kehidupan kita menjadi berantakan. Manajemen risiko juga diperlukan dalam kita menata keuangan. Banyak orang yang mana mengalami kehidupan yang berantakan gara-gara pada saat melakukan investasi atau trading, mereka tidak mempunyai manajemen risiko yang tepat. Sehingga saat mereka melakukan kesalahan, bisa membuat bukan hanya tradingnya yang berantakan, kehidupannya pun bisa berantakan. Maka dari itu, saya menyarankan bagi Anda yang melakukan trading untuk harus ketat untuk melakukan manajemen risiko. Pelajaran ke-9 yang saya dapat, yaitu melakukan adaptasi terhadap perubahan. Pembalap dan tim harus peka membaca keadaan. Perlu strategi khusus saat terjadi perubahan cuaca. Diperlukan penggantian ban saat cuaca berubah dari panas menjadi hujan, ataupun sebaliknya dari hujan menjadi panas, ataupun pada saat ada insiden di track. Di samping itu, aturan dan teknologi dalam F1 selalu berubah. Pembalap dan tim harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan aturan ini. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan baik dalam kehidupan maupun dalam berbisnis. Seperti dalam dunia bisnis, saat ini banyak sekali terjadi pergeseran karena adanya disruptive innovation dan juga shifting. Hal ini membuat banyak orang yang tidak melakukan perubahan dan inovasi mengalami stagnasi dan bahkan mulai tergerus pasarnya sedikit demi sedikit. Dan kalau mereka tidak menyadari, maka bisnisnya akan perlahan-lahan turun, dan semakin lama semakin turun. Kalau Anda masih ingat, di tahun 2000-an, pemimpin pasar di dunia handphone itu adalah Nokia. Tetapi siapa yang menyangka Nokia yang memimpin pasar hampir 1 dekade, itu kemudian saat ini tergilas habis. Karena para pemimpinnya tidak menyadari adanya perubahan dan tidak bisa beradaptasi, yang membuat akhirnya Nokia tergilas dengan kompetitornya yaitu Apple dan handphone smartphone. Apa itu disruptive innovation? Disruptive innovation yaitu inovasi yang menciptakan pasar baru yang mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada
dan pada akhirnya menggantikan teknologi yang terdahulu. Disruptive innovation mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tidak diduga oleh pasar pada umumnya, dengan menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama. Disruptive innovation dicetuskan pertama kali oleh Clayton M. Christensen pada artikel Disruptive Technologies Catching the Wave di jurnal Harvard Business Review tahun 1995. Di samping disruptive innovation, juga ada yang namanya shifting. Shifting adalah merupakan pergeseran pola masyarakat dalam menunjukkan eksistensi diri. Kalau dulu orang menunjukkan eksistensi dengan memakai perhiasan, memakai barang-barang branded, saat ini banyak orang menunjukkan eksistensi diri dengan cara melakukan kuliner. Saat memesan makanan, bukannya langsung dimakan, tetapi difoto dulu, baru kemudian diupload ke medsos, seperti di Instagram atau di Facebook atau yang lain. Mereka juga menunjukkan eksistensi diri dengan cara rekreasi, dengan cara jalan-jalan ke dalam dan luar negeri, kemudian memfoto dan diupload ke medsos. Kondisi-kondisi ini membuat terjadinya pergeseran yang mana membuat para pebisnis harusnya bisa peka dan beradaptasi dengan cepat agar bisa mempunyai bisnis yang eksis. Disruptive innovation dan shifting membuat pergeseran akan kebutuhan barang dan jasa. Dulu, di zaman kakek kita, mungkin mereka mendengarkan musik dengan menggunakan piringan hitam. Kemudian bergeser dengan adanya video, kemudian adanya VCD, kemudian DVD, kemudian melalui flash disk atau iPod. Nah, sekarang kebanyakan dari kita menikmati musik dari menonton lewat internet. Di sini, jika mereka yang memproduksi produk-produk seperti piringan hitam, video, VCD, DVD, otomatis saat ini sudah tergilas kalau mereka tidak follow the trend, tidak melakukan adaptasi dengan cepat. Kemudian ada produk yang lain. Dulu ada yang namanya kamera analog. Sekarang ada yang namanya kamera digital. Mereka yang produksi analog otomatis akan tergilas kalau mereka tidak melakukan perubahan ke digital. Dulu kita melakukan komunikasi menggunakan telepon fixed line. Saat ini kita menggunakan handphone dan smartphone. Dulu orang menggunakan mesin ketik untuk menuliskan naskah atau apa. Sekarang orang sudah meninggalkan mesin ketik, menggunakan personal komputer atau bahkan laptop. Dulu untuk berkirim pesan orang menggunakan surat, tetapi surat membutuhkan waktu yang lama dalam pengiriman. Kemudian terjadi disrupsi dengan munculnya Telegram yang lebih cepat. Kemudian muncul faxemail. Saat ini kita menggunakan email dan WhatsApp untuk bertukar pesan. Dan masih banyak lagi produk-produk yang terkena disruptive innovation yang mana kalau bisnisnya tidak melakukan pergeseran, tidak mau melakukan adaptasi dengan cepat, tidak bisa mengikuti follow the trend, maka bisnis itu akan tertinggal. Di samping produk, ternyata disruptive innovation dan shifting juga melakukan perubahan dalam sistem distribusi. Dulu, orang melakukan distribusi secara konvensional. Kemudian muncul sistem distribusi agency atau brokerage. Kemudian muncul sistem direct selling, multi-level, network marketing, dan saat ini juga muncul yang namanya online marketing. Demikian juga toko. Kalau dulu toko konvensional itu harus ada tokonya. Kemudian toko konvensional tergeser dengan adanya supermarket seperti Alfamart, Indomart, kemudian ada hypermart, bergeser lagi menjadi online shopping, bergeser lagi sekarang menjadi TikTok Shop, dan lain-lain. Demikian juga dalam persewaan mobil. Dulu hanya ada yang namanya rental mobil. Kemudian ada taksi atau ojek konvensional. Saat ini ada juga taksi dan ojek online. Dulu iklan lewat koran. Sekarang ada iklan radio, iklan TV, iklan online shop, iklan YouTube, dan iklan media sosial. Maka dari itu, kalau kita ingin sukses dalam kehidupan ini, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman dan bisnis kita dan kehidupan kita bisa menjadi berantakan. Kesuksesan dalam F1 adalah hasil dari kombinasi banyak faktor.
termasuk keterampilan teknis, kerjasama tim yang baik, inovasi, dan komitmen yang kuat. Pelajaran-pelajaran ini dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Setiap balapan adalah peluang untuk belajar dan meningkatkan strategi di masa depan. Pembalap dan timnya harus melakukan analisa pasca balapan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Keberhasilan tidak datang secara instan. Kesuksesan dalam F1 memerlukan waktu, usaha, dan kesabaran. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan dalam kehidupan juga seringkali memerlukan perjalanan yang panjang dan membutuhkan waktu agar kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Semoga apa yang saya sharingkan tentang pelajaran yang saya peroleh saat menonton lomba balap F1 di Singapura bermanfaat bagi Anda, baik di dunia bisnis maupun di kehidupan Anda sehari-hari. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.